Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus kepada pengasuh Majlis Qalbun Salim dan juga Pondok Pesantren Qalbun Salim, kita doakan Al-Ustadz Niran, kita panjangkan umur. Kita minta Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan pondok pesantren ini mencetak generasi yang selalu taat dan menjadi anak-anak yang saleh salehah, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tuanya dan dapat membawa kedua orang tuanya ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan wabil khusus kepada segenap para habaib, para darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sama-sama berkumpul dengan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tidak Allah haramkan mata ini untuk berkumpul dan dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Salam penghormatan dan salam ta'zim wabil khusus kepada hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli waddayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, di malam yang penuh dalam kemuliaan ini, yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam ini adalah yang dikatakan salah satu malam yang setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin.
Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini yang hadir, yang mengharap keberkahan, yang mengharap keridhaan dari Allah, kecuali ungkapan syukur yang kita ucapkan di lisan dan terpatri di dalam hati. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan kita, Allah menggiring kita, Allah membawa kita. Dituntun setiap hamba yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak akan seseorang berkumpul di dalam majlis mulia kecuali Allah ingin memuliakan orang tersebut. Tidak akan orang akan menduduk di dalam majlis yang terhormat kecuali Allah akan memberikan penghormatan kepadanya. Maka beruntung kita hari ini. Allahumma, kalau nggak ada acara gini, lagi ngapain kita di rumah? Yakin tidur? Ada yang main gaple, betul? Ada yang nongkrong, ada yang lagi ngegibah, ada yang lagi tiktokan, ada. Tapi hari ini Allah selamatin kita. Mungkin kalau nggak ada acara ini kita lagi bermaksiat kepada Allah. Tapi hari ini semuanya kita dihitung ibadah di hadapan Allah. Alhamdulillah. Bib, masa duduk doang begini bisa dibilang ibadah? Satu riwayat, Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah. Ditanya oleh Allah, wahai Jibril, saksikan hambaku sedang kumpul. Apa yang mereka inginkan? Malaikat Jibril turun. Dilihat satu persatu. Wahai Rabbi, mereka sedang duduk di majlis ilmu. Mereka sedang duduk di majlis zikir. Mereka sedang duduk di majlis salawat. Apa yang mereka inginkan? Mereka hanya meminta agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Wahai malaikatku, apakah mereka tahu bagaimana nerakaku? Tidak ya Allah. Bagaimana jika mereka tahu? Demi Allah, mereka tidak akan sanggup mendengarkan siksaan-siksaan api neraka. Maka aku akan terima, aku jauhkan mereka dari siksa api neraka. Lalu apalagi yang mereka inginkan? Mereka ingin masuk ke dalam syurgamu ya Allah. Memang mereka sudah tahu bagaimana syurgaku, kata Allah. Belum wahai Rabbi. Bagaimana jika mereka tahu syurgaku? Maka mereka tidak akan pernah bangkit dari tempat duduknya. Akan selalu berada di dalam syurgamu dengan penuh kenikmatan. Sampaikan kepada mereka, aku akan menempatkan mereka di dalam syurgaku, kata Allah. Wahai Rabbi, mereka juga meminta agar semua dosanya diampunin oleh Allah. Allah jawab, sampaikan dan aku aminkan, aku kabulkan. Orang yang hadir semua akan aku ampuni dosanya. Wahai Rabbi, tapi ada satu orang datang ke majlis cuma mau nagih utang. Ada orang datang ke majlis cuma mau nyari orang, mau nyari sensasi, biar dibilang alim, biar mau duduk sama-sama, tidak ada niat untuk menuntut ilmu. Apa jawaban Allah? Hitunglah mereka sebagaimana aku tetap mengampuni seluruh dosa yang hadir. Mau niat baik, mau niat enggak baik, semua dosa pasti diampunin sama Allah. Tapi sayang kalau datang ke majlis cuman semau-maunya. Kalau masuk majlis aja manfaatnya luar biasa. Bu, hidup ada ilmunya enggak? Ada ilmu apa enggak? Bapak, Pak, lemas banget lu Pak lu. Pak,
Dalam bina rumah tangga ada ilmunya nggak Pak? Ada. Berarti ilmu itu penting nggak? Wajib nggak? Berarti setiap orang dan manusia wajib untuk menuntut ilmu. Dek, sayang, duduk nak. Kalau seseorang yang dikatakan wajib, baik muslimin, muslimat, wajib untuk menuntut Ya Bib, kalau saya mah udah pada tua, nuntut ilmu mah otak udah keburu bebel. Kebanyakan mecin. Seringan makan roiko, masako. Mangetesan anak sekarang kalau diajak ngomong kadang suka nggak mudeng. Betul nggak? Salah siapa? Lu. Yang salah orang tua. Kenapa? Banyak anak sekarang dinasehatin nggak pernah mau denger. Nangis gelasar glosor, nggak bakal dinasehatin sama bapak, mau denger nggak bakalan. Ibu nasehatin mau denger enggak. Yang didengerin nasehatnya YouTube. Betul nggak? Salah siapa? Lu. Emang tuh anak umur setahun bisa beli handphone? Siapa yang ngasih? Lu. Betul. Saya nggak mau marah-marah dulu, ntar aja marah-marahnya. Yang namanya nuntut ilmu ada satu kisah. Ada satu syekh dari Mesir menceritakan betapa beruntung anak yang dididik untuk nuntut ilmu, khususnya di dalam pondok pesantren. Ada satu orang tua, ibu punya anak laki-laki 2, ayahnya udah nggak ada. Saat ini ibu punya anak 1, anaknya dipondokin. Yang 1 kerja. Ibu cuman ibadah, angkat tangan, rezeki anak yang berikan. Dapat satu malam ini ibu tertidur lalu mimpi. Anak keduanya meninggal dunia. Dapat ilham anaknya meninggal. Lalu tiba-tiba ibu ini bergegas datang ke TPU. Tahu TPU? Bukan tempat pemilihan umum, bukan ya? Apa? Tempat. Dia panggil tukang gali kubur. Tuan, tolong galikan kuburan. Buat siapa Bu? Buat anak saya yang nomor 2. Ini bapak tukang gali kubur, tukang mabok, ahli maksiat. Begitu dia gali, selesai, ini orang nanya, Bu, jenazahnya di mana? Belum tahu. Anaknya udah pasti mati? Belum tahu. Saya baru dengar dari mimpi saya, ini orang anggapan, ini orang gila. Main disuruh gali, mayatnya belum ada. Gak dapat berapa lama, benar, rombongan datang. Orang tuanya bilang, ternyata betul anaknya meninggal dunia. Dibawa anaknya, dimasukin ke liang lahat. Begitu masuk di liang lahat, si tukang gali ini ikut memakamkan. Begitu masuk ke dalam pemakamannya, ini anak tertarik oleh 2 cahaya, pingsan. Tukang ahli daripada tukang gali kuburnya pingsan. Diangkat sampai ke atas, lalu dia bertanya, Ibu, saya ngelihat jasad anak ibu hilang, ditarik sama 2 cahaya. Wallahu a'lam, kata ibunya. Dapat beberapa bulan, ini ibu datang lagi. Pak, tolong gali 1 lagi kuburannya. Buat siapa? Anak saya nomor 1. Pasti mayatnya belum datang. Emang sudah kelihatan jenazahnya? Belum. Subhanallah, dapat beberapa jam, betul anak keduanya meninggal dunia. Dibawa sampai ke liang lahat, datang 2 cahaya, ambil lagi jenazahnya. Yang kedua, ini ahli tukang gali kubur, enggak kaget. Kenapa? Udah yang pertama, yang kedua sama. Lalu dia desak ibunya, Bu, tolong kasih tahu saya, apa pekerjaan 2 anak ibu ini
sampai dua cahaya berebut mengambil daripada jasadnya. Anak saya yang pertama meninggal dunia, dia seorang santri yang sedang menuntut ilmu. Orang sedang menuntut ilmu, mereka akan diselamatkan dunia wal akhirah. Dan yang kedua siapa, Bu? Yang kedua abangnya, dia nuntut ilmu juga? Bukan, dia hanya tukang kayu. Anak keduanya tukang kayu. Lalu bagaimana ceritanya? Kok yang pertama ditarik cahaya, yang tukang kayu ditarik cahaya? Karena rezeki yang saat dia menjual kayunya, rezeki tersebut diberikan untuk adiknya menuntut ilmu. Kalau anak duanya aja selamat, gimana orang tuanya? Selamat nggak? Selamat nggak? Tidak ada sesuatu yang dirugikan jika setiap orang tua menempatkan anaknya di dalam dunia pendidikan. Salah satunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdidik dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu orang tua dari Abdurrahman bin Auf, ibunya, menjaga Nabi, memberikan kebaikan kepada Nabi, sempat menjadi penjaga Nabi. Allah berikan keberkahan kepada Abdurrahman bin Auf sampai mati, kekayaan tidak pernah kurang dan ilmu yang begitu sangat luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau ada pondok di kelilingan kita, cepat-cepat anak masukin pondok. Kenapa? Bukan kita nggak sayang pondok, bukan nggak sayang anak, bukan. Kenapa? Ibu bapak mau selamatin dari anak dulu. Kenapa? Anak itu adalah titipan. Anak itu akan menjadi fitnah dunia, fitnah akhirat. Enggak semua orang yang hadir di sini adalah orang tua, tapi yang hadir semua di sini anak dari orang tua kita. Betul apa betul? Makanya kayak banyak orang, majlis mau ngapain sih? Masukin anak ke madrasah. Kenapa? Tahu orang tuanya tuh kurang cerdas di dalam pendidikan agama, makanya dititipin. Tapi ingat, jangan main langsung taruh di madrasah, tapi cari tahu dulu. Main masukin anak, keluar jadi nggak benar, sama orang tua jadi makin kurang ajar. Ada nggak? Ada apa nggak? Saya punya cerita, ini kejadian nyata, saksi hidup di rumah saya. Tetangga belakang rumah saya punya anak perempuan satu-satunya. 4 anak laki-laki, 1 perempuan. Mereka punya anak 5. 1 anak perempuan dan ini anak pertama. Gelarnya sampai S2. Punya titel dokter. Bukan lagi doktor ya, dokter bukan dokter. Dokter. Yang biayain orang tuanya. Sampai masanya ini anak main kenalan sama laki-laki di Facebook. Oi, anak muda, jangan sering ngasih PHP sama perempuan ya. Percuma, perempuan sekarang mah cerdas. Yang dia cari bukan tampang lagi. Soleh mah nomor 1000. Kalau ada duit mah semua pada bisa diatur. Betul Neng? Betul Neng? Yang jawab nenek-nenek. Ntar abis ini saya mau ngomelin masalah itu juga. Saya dikasih kebebasan sama Ustadz Habib. Mau 2 jam, mau 3 jam, terserah Habib. Berarti saya harus selesai jam 4. Setuju? Sanggup? Demi Allah gue enggak. Copot lidah gue loh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya punya tetangga ini perempuan satu-satunya. Dididik sampai dewasa, kenal sama orang laki-laki, kenalan di Facebook. Begitu kenalan di Facebook, dia kenal, ada niat baik, itikat baik si laki. Datang ngelamar, diterima luar biasa sama orang tuanya. Begitu selesai dilamar, nggak lama-lama 1 bulan nikah. Nikahnya di hotel mewah. Begitu dia nikah, pulang, gak pulang ke rumah orang tua si perempuan. Pulangnya kemana? Masuk ke kamar hotel. Oh mungkin honeymoon.
Orang tua kan husnudzon, betul nggak? Orang tua pulang besok pagi, lihat yang namanya orang tua, walaupun udah kawin, lu tetap masih dipikirin. Dimasakin, begitu sarapan dianterin, ternyata buka kamar orangnya, nggak ada orangnya. Kemana? Udah pergi ke Surabaya, kata lobi udah check out. Begitu dia pulang, orang tua kecewa. Oh mungkin kali mau ada acara lagi di Surabaya, tapi kok kita nggak dikasih tahu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai punya anak 3. Ini anak nggak datang-datang ke orang tuanya. Putus komunikasi, nggak ada teleponannya. Bapak sakit nggak datang, ibu sakit nggak datang, Ramadan nggak datang, Lebaran nggak datang, sampai bapaknya wafat. Begitu bapaknya wafat, ini anak datang cuman sendiri. Bapak meninggal jam 5 sore, jam 11 dia baru datang. Tapi memang harus itu malam juga kita harus makamin, karena harus buru-buru kita makamin. Begitu jam 11 dia datang, kebetulan saya yang mandiin, saya yang kafanin. Saya kafanin, begitu selesai mau ditutup, kata orang tua perempuannya, Bib jangan dulu ditutup, lagi nunggu anak perempuannya. Saya nggak sebut namanya. Kenapa? Memang anaknya lagi di jalan, Bib, mau datang ke sini. Baik, kita buka. Tunggu sampai anaknya datang. Begitu anaknya datang, ada di depan jenazah, tangan ke belakang sambil nunduk mengatakan, dan saya bilang, ayo cepetan dicium, saya mau tutup. Jawabannya apa? Enggak najis. Saya tanya, najis dari mana? Ini orang tua. Bukan, ini adalah mayat. Mayat itu jenazah, jenazah itu adalah bangkai. Orang tuanya dikata bangkai, orang tuanya dikata najis. Usut punya usut, dia nikah bukan satu golongan dengan kita. Jika orang yang bersentuhan dengannya, maka najis sama sebagaimana kita kena najisnya anjing. Najis mukhaladah. Hati-hati, jaga anak-anak kita. Taruh di madrasah yang sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Di kampung kita ada Galbun Salim. Saya hakul yakin beliau orang baik. Ilmunya sampai kepada sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Masukin ke dalam pondoknya. Ajarkan mereka yang ada di dalam sini untuk terdidik menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Bu, Bapak, saya mau tanya, pengen punya anak soleh atau pengen punya anak pinter? Mau soleh apa mau pinter? Hah? Maruk loh. Saya pernah jalan sama guru saya Habib Quraish Baharun. Saya lagi jalan dari kantor, kita keliling pondok yuk. Ayo Habib. Keliling pondok jam 2:30 pagi. Keliling pondok. Beliau bilang, Ki, semua ini berapa santri? Waktu itu 460 santri. Berapa banyak Ki 460 santri? Saya cuma minta kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang yang keluar dari pondok Asidku ini keluar jadi anak-anak yang saleh. Saya tanya, Bib, ini pondok pendidikan. Kalau jadi anak soleh, suruh aja nginep di majelis. Suruh aja dia tinggal di masjid. Insya Allah jadi anak soleh. Belum tentu. Ilmu itu tidak akan pernah membuat orang tersebut pasti akan menjadi soleh. Tapi orang soleh sudah pasti dia mengamalkan ilmunya. Betul? Makanya, Rabbi hablim minas, itu doanya. Kalau kita mau cari yang alim, anak biar pinter, maaf, kenal iblis. Tahu iblis, tahu? Temen lu emang? Main tahu aja lu. Iblis, alim apa enggak? Alim enggak? Alim iblis lu, pinter. Mau masuk sorga itu pakai password. Passwordnya iblis punya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La taghudhuhu sinnatu wala. Makanya dia
ayat kursi itu dipegang sama iblis. Makanya kadang kalau kita lagi ada orang yang lagi kemasukan, kita bacain ayat kursi, apalan dia. Kitanya malah nggak apal. Betul nggak? Berarti lu parah, lebih parah dari iblis. Iblis alim. Tapi kenapa diusir dari surga? Bukan karena menyekutukan Allah. Karena bukan disolehkan oleh Allah dan tidak berakhlak. Karena sudah ditentukan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Dia nggak mau ikut. Kenapa? Karena merasa dirinya paling benar. Dirinya paling hebat. Dirinya paling gagah. Makanya kalau ada orang yang sombong, ya lu sama sama iblis. Betul nggak? Lagi hidup apa nih mau disombongin coba? Mata ada kotorannya nggak? Hidung ada kotoran nggak? Mulut ada kotoran nggak? Telinga ada kotoran nggak? Di kulit ada kotoran nggak? Perut ada kotoran nggak? Semua diri kita adalah kotoran. Saat kita masuk ke dalam liang lahat, semua tidak akan pernah yang dekat dengan kita nggak mau. Yang nemenin kita cuman belatung. Yang begitu terbuka adalah sesuatu yang akan membuat orang jijik. Coba kita kebayang. Jangan disombongin. Tapi ilmu adalah akhlak. Akhlak adalah ilmu. Tidak akan orang yang memiliki ilmu. Belum semua. Belum pasti orang yang berilmu memiliki akhlak. Tapi orang yang berakhlak sudah pasti dia mengamalkan ilmunya. Paham ya? Ilmu boleh punya. Tapi akhlak harus lebih dulu. Makanya Nabi sebelum diutus menjadi Rasul, sebelum satu ayat diturunkan daripada Allah kepada Nabi, Nabi selama sampai 40 tahun itu akhlak tuh. Membuat orang yakin, orang senang dengan Nabi. Karena akhlaknya Nabi, buah pengajaran akhlak, Nabi diterima di semenanjung Mekah Al-Mukarramah. Tapi begitu ayat turun, Iqra. Saat dikatakan bacalah, semua pada nolak. Gak mau. Orang yang namanya mau duduk di majlis nuntut ilmu, gak semuanya orang mau. Kenapa? Syaitan pada bisikin. Yang saat Nabi menjadi orang yang dihormati, saat Nabi menerima wahyu, mereka semua gak ada yang terima. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang berakhlak. Memikir semuanya dengan akal. Maka hari ini mudah-mudahan semua kita ini digolongkan menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Anak yang terus berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal. Bu, omelan pertama buat ibu. Boleh? Bodoh amat. Kalau nggak seneng ngapain siapa suruh ngundang gua? Bu, anak kalau dikasih makan nasi apa handphone? Yakin? Handphone gak ikut? Lauknya apa bu? Oh bukan YouTube. Oh, perempuan pintar bersilat lidah pak. Karena perempuan itu memang gak pernah punya prinsip. Perempuan itu selalu pengen menang sendiri. Perempuan gak pernah mau salah. Yang salah cuman laki-laki pak. Bu, ibu waktu nyuapin anak, handphonenya ada? Waktu makanan habis handphonenya berhenti nggak? Nonton terus? Ibu lagi kondangan, bawa anak rewel, dikasih es krim apa dikasih handphone bu? Ibu lagi kedatangan tamu nih di rumah, anak gelosor minta duit, dikasih duit apa dikasih handphone bu? Oh. Jujur tuh ya, benar ya. Baik. Alasannya apa sih bu? Anak apa-apa dikasih handphone? Biar nggak lari-larian, biar nggak berisik,
Biar nggak rewel. Saya kasih amalan biar anak anteng, mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Cekek. Mana ada anak kecil anteng PA? Kalau ada anak kecil anteng bawa ke psikologi, bawa ke psikiater. Kenapa? Ada gangguan kejiwaan. Anak kecil mana ada yang anteng lari-larian, wajar, namanya juga anak. Tahu nggak surga ada di bawah telapak kaki siapa? Lu. Allah kasih keabadian. Surga itu ada di bawah telapak kaki seorang bapak. Kita nggak punya Pak surga. Surga bukan di telapak kaki bapak. Kenapa? Karena bapak doyan jalan. Kalau bapak yang namanya surga di telapak kaki bapak, maaf Pak, surga terbalik-balik. Entar ada yang main bola, ada yang main bulu tangkis, itu surga dia ada apa nih? Makanya surga ada di bawah telapak kaki seorang. Kenapa dikasih dititip seorang ibu? Karena ibu adalah madrasah pertama untuk putra putrinya. Sabar ngedidik anak, jangan lemah. Dikit-dikit handphone. Kalau saya sekarang ngerasa surga udah bukan lagi di telapak kaki ibu, di kuota. Kalau kuota ada, surga jaminannya. Bu, sayang anak nggak Bu? Bapak sayang sama anak Pak? Nggak kelihatan lu muka lu Pak. Bapak capek nyari duit, betul? Betul? Ingat, orang nyari duit itu nggak gampang Pak. Bapak ngelihat saya enak sekarang ya. Bapak tahu 2017 saya susah. Dari kecil saya hidup susah. Emang ibu bapak tahu? Saya masuk pintu rumah miring jalannya, tahu? Nggak tahu kan lu? Begitu ngelihat sekarang, Habib. Itu saudara gua tuh. Itu temen gua main dulu, boro-boro lu mah. Ngelihat gua begini aja. Biar nggak putus silaturahmi, coba pinjam 100. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah masih diakuin temen kan ya. Masih diakuin saudara mah alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Yang namanya nyari duit capek Pak. Mau nggak capek Pak? Mau nggak capek? Mati. Betul. Hidup susah wajar. Hidup capek wajar. Kenapa? Karena dunia tempatnya capek. Sholat capek, ngaji capek, sekolahin anak capek, ngurus rumah tangga capek. Gak ada hidup di dunia yang enak, gak ada. Makanya Allah kasih kepastian kepada kita di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah. Sampai Allah juga mengatakan lu gak bakal susah hidup di dunia. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Tapi memang dasar kitanya nggak punya otak, lemah, dikit-dikit maunya instan. Orang nggak punya duit, bukan sholat duha, lari ke mbah. Goblok. Tahu mbah? Apa? Orang pinter. Kalau ngomong dukun nggak boleh, terlalu kasar. Orang tahu nggak kenapa itu orang disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Lu lihat orang pintar mana ada rumahnya kaya megah meriah, nggak ada. Rumah disenderin bebek rubuh. Terus lu minta, Mbah, gue lagi nggak punya duit nih Mbah nih. Tuh Mbah juga ngomong dalam hati, sama gue juga. Bloon lu mah. Mau kaya, mau rezeki melimpah, sedekah. Mau lebih kaya, salat duha 4, 6, 8, 10, 12. Minta sama Allah, lihat doanya. Nabi ajarin kita, ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas, yang jauh, yang di dalam tanah, kita minta kepada Allah. Masa iya Allah tutup mata? Maaf, masalah rezeki Bapak jangan khawatir. Dia anak muda sekarang nih, anak muda,
Lu cari duit yang halal lu ya, jangan main selat selot lu ya. Dikit-dikit selot, judi online. Maaf, lu main judi koprok aja kalah. Main togel aja nggak pernah kena. Lu mau main judi online kan blow on. Itu mah handphone itu ada sistemnya. Saat lu lagi main, sistem berubah, wajar. Elunya lagi dibohongin, judi nggak bakal ngegaya kekayaan kita tuh nggak bakal ngegayain kita, nggak bakalan. Judi itu bakal bikin miskin, judi itu nggak bakal bikin kita kaya, rumah tangga akan hancur, anak keblangsak, orang tua jauh, yang namanya istri pasti ngegugat perceraian. Betul nggak Bu? Ada di sini ada yang begitu. Lo mah begitu lo, giliran laki nggak punya duit main gugat lo. Dulu masih enak abang sayang. Begitu nggak punya duit, gue mah ogah duduk sama lo mah. Dosa lo Bu lo. Ingat kebayaan bapak segimanapun, ini kan pernah jadi Romeo-nya ibu. Ibu pernah jadi Soviet. Perang mulu lo sama bapak. Bu, sayangin anak ya. Ingat gak kita pernah gila buat anak Bu? Ibu yakin gak pernah orang tua kita, bapak yakin gak orang tua kita pernah gila gara-gara kita Pak? Percaya Pak? Dulu kalau sore pagi keluar sepeda roda 3 mereknya Family. Betul gak? Ada yang net gitu ya, ada ya? Terus ada yang dipencet tinung ning nung ning nung ning nung ning, ada ya? Ada gak? Sekarang ada? Sore keluar, nih kegilaan pertama orang tua, nih emak-emak nih blow on, gue pengen tanya sama dia nih. Bu, gue pengen tanya, saya mau tanya, ibu kenapa anak udah mandi, udah bersih dikotorin lagi kenapa? Bedak sampai tebel banget gitu ngapa? Sampai kayak kesemak tuh anak. Bukan apa, kalau dia sehat nggak apa-apa, kalau dia lagi pilek kan kelihatan jalurnya. Apa alasannya bedak sampai tebel begitu? Biar apa? Biar wangi. Itu bedak emang diciptain wangi, lu pakai dikit tetap wangi. Orang tua PA, dia udah mandiin, dia kotorin. Dulu masih ada roda 3 sambil dibawain, bener ya? Ketemu tetangga, ya Allah Min, lu dari mana Min? Lu tahu gak nih anak gue makannya lagi nafsu banget Min. Ih kalau dia mah kagak ada pengen-pengennya Po. Wih ini mah lagi susah banget, vitamin apaan aja, cerebrofit udah. Semuanya udah. Tapi lu tahu gak anaknya Mumun tuh. Wih anaknya Mumun gak dikasih vitamin makannya nafsu. Tahu deh Mumun kerjanya apa lakinya ya? Pagi Pak. Dulu mah ada, sekarang mana ada begitu. Main pakai sepeda roda 3 saling lihat. Lu pakai apaan lauknya? Bakso. Ih gua ayam dong. Mumun lu apaan Mun? Telur ceplok sama kecap. Dulu mah ada begitu, sekarang ada? Gak ada. Ibu saking pengen anak makan redho gila. Nah sini nak nih pesawat masuk goa nih nak nih. Betul? Sini nak ngeng. Lu masuk otak nggak? Sejak kapan pesawat bunyi ngeng. Sadar, ibu pernah gila sadar. Baru ingat ya. Bapak juga pernah gila lu. Jangan dikira lu lu aman gitu, nggak aman lu. Giliran bapak yang lagi nyuapin anak, gelarin tuh sepeda roda 4. Ayo John, jalan. Bisa, bapak aja bisa waktu kecil. Ayo bisa, Pak, ntar keserot ya, laki. Besot dikit nggak masalah. Muter 1 kali, John, sini dulu. Berapa? Isi bensin. Ini anak apa mesin patak? Pernah begitu Pak? Pernah gila? Sadar? Alhamdulillah. Berarti sepakat di sini pernah gila semua ya? Itu kegilaan yang kedua. Yang ketiga, anak umur 4 bulan, 5 bulan
sampai belum bisa jalan itu lagi lucu-lucunya tuh. Betul nggak? Anak ditaruh di tempat mandi, sediain bak. Anak kecil ketemu air kan ciplak-ciplakan dia. Betul nggak? Ciplak-ciplakan dia senang. Gila nggak orang tua? Gila. Ada gilanya. Lempar bebek-bebekan. Buat nemenin tuh anak mandi. Bener nggak? Bener nggak Pak? Bapak pernah lihat nggak? Ada lagunya nggak? Ada. Bebek mandi di pakai sabun. Otak lu di mana? Itu anak sendiri lu bilang bebek. Bebek yang namanya anak mandinya ada di dalam bak lu bilang di kali. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun PA? Ada orang bebek mandi pakai sabun. PA. Betul. Betul? Ada lagi laguan yang bikin kita gila. Blow on dah. Ini lagu bikin kita blow on. Bintang di langit. Coba lo lihat. Siang apa malam tuh bintang adanya? Ayo lo sebut. Malam apa siang? Kenapa dibilang langitnya biru? Lo sebut dong, black, hitam. Bilang begitu. Ini anak selesai mandi ditaruh di atas tempat tidur sebelumnya diperlakin. Benar? Diandukin. Yang namanya ibu nyediain minyak telon sama bedak. Bapak ambilin baju. Dua-duaan anak pertama. Betul nggak? Sambil diusapin yang namanya kulit bayi kena kulit kita yang dewasa geli. Kenapa kulit kita kasar? Dia ngerasa geli, makin jadi tuh anak tingkahnya. Kaki gorang, tangan goyang, mulut sampai terbuka, hahaha. Betul nggak? Makin gila orang tua ngelihat anak begitu. Diminyakin, dibedakin, ada lagu tapi gue nggak tahu siapa penciptanya. Jujur mungkin orang Cilodong ada yang tahu. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Ayo siapa penciptanya? Siapa? Tahu di sini tahu? Nggak ada juga. Berarti sepakat orang tua PA penciptanya. Ini lagu ada lanjutannya nih. Ada lanjutannya nih. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang bedakin dia. Dia tanya anak siapa? Anak siapa? Itu bayi kalau bisa ngomong ajak berdiri. Lu sebenarnya gua anak siapa? Coba tuh bisa kebayang. Orang tua gila buat. Masa sekarang maaf bu, pak, maaf. Orang tua kita dulu ridho gila buat kita. Tapi sekarang anak gak ada yang ridho lagi gila buat orang tua. Kenapa? Karena tidak terdidik di dalam sanubarinya untuk cinta kepada orang tuanya. Pondok pesantren, majlis taklim, madrasah ini fungsi agar anak berbakti kepada orang tua. Bukan masalah ilmu tinggi atau kecilnya, besar atau kecilnya bukan. Tapi ini cara pendidikan di dalam agama untuk mengenal siapa orang tua kita. Dan Allah di dalam Al-Quran menyatakan bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Ini perkataan Allah. Ini adalah janji Allah di dalam Al-Quran. Kalau orang yang syukur kepada Allah wajib syukur kepada orang tua. Makanya jangan disia-siain. Bang, Dek, lu semua. Saya bukan gak mau lagi cium tangan salaman, saya bukan gak mau. Bukan. Kalian sama ulama Masya Allah. Bukan main sampai dibetot-betot, gua sampai dicubit tadi. Saking pengen salaman, sampai kesengkat gua. Hampir gua ajak ribut tadi tuh. Lu mau salaman apa ngajakin gue berantem? Lu kalau mau salaman sama orang tua lu lebih berkah dibanding gua. Lu salaman sama ulama boleh ada berkah tapi orang tua lebih berkah. Sama habaib lu cium tangan. Sama orang tua ntar di pipi, ntar di jidat,
Ada. Kenapa alasannya taruh di pipi? Kenapa? Alasan taruh di jidat apa? Indra penciuman apa namanya? Kenapa hidung lu udah pada pindah? Yang namanya cari berkah tuh dihirup, bukan dikecup. Kalau dikecup itu penghormatan buat orang yang jauh dari agamanya kita. Cium tangan tuh dihirup, bukan dikecup. Kalau mau salaman, salaman sama orang tua lo. Neng, di mangkok bawa apaan tuh Neng? Neng, lu mulai kurang ajar lu Neng ya. Gue masih ceramah lu pada ngunyah. Dari tadi gue lagi liatin aja, kebuli udah lewat, kebuli lagi. Memang pada kurang ajar panitia. Gue datang jauh-jauh lihat air berdus-dus begini. No air lagi, nih air lagi, dipikir gue mujair kali. Gue nyampe baru napes sedikit langsung foto. Nawarin air kagak, apa kagak. Biarin gue ngambek gue. Gue gak lagi main kemari nih. Udah kagak ada esnya. Tipis, teh tembus pandang. Panitia nggak ada otak. Gue jauh-jauh dari Kuningan, teh masa begini Pak? Tuh lo lihat Pak tuh, kayak kencing kuda. Kentelan dikit dah gitu maunya, digodok dah tuh bareng-bareng kan ya. Masukin tuh ke gelas, tuangin gula 3 sendok. Cemplungin dah tuh es batu. Betul kan? Gerak cepet ngapa sih panitia? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perayaan seperti ini sekaligus kita menyambut Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hari ini saya hakul yakin semua nama kita lagi disebut oleh malaikatnya Allah. Nama kita lagi disebut-sebut di hadapan Allah. Bukan nama kita doang, tapi nama orang tua kita juga kebawa. Ibu bapak duduk di sini yang dapat nikmat itu orang tua kita yang udah nggak ada. Sekarang lagi dikipasin sama malaikat. Sekarang lagi senang di alam kuburnya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan menjadi penanda cahaya di alam kubur buat orang tua kita. Makanya ibu, pak, didik anak-anak kita, ajari. Keluar dari lisan kita tuh Bismillahirrahmanirrahim, itu keluar pertama buat anak-anak kita. Baca Al-Fatihah, ajarin buat anak-anak kita. Kenalin Allah, kenalin Nabi Muhammad dari orang tua, dari kita. Kenapa? Nanti selebihnya yang kita nggak paham taruh di madrasah, biar madrasah yang ngedidik. Kita bagian yang pertamanya aja. Kenapa? Saat nanti dewasa itu akan jadi manfaat buat diri kita. Saat dia Allahu Akbar, dia menyebut nama Allah, dia tahu siapa Allah, orang tuanya akan mendapatkan pahala tatkala dia menyebut nama Allah. Sedangkan kita ngajarin di Al-Fatihah, Allahumma ini anak menjadi anak yang saleh, anak yang taat, dia ibadah, setiap baca Al-Fatihah pahalanya dapat buat kita. Saat ini anak Allahumma punya pondok pesantren, ngajarin lagi Al-Fatihah ke murid-muridnya, dan ini akan menjadi jariah pahala yang tidak akan pernah putus sampai yaumil qiyamah. Insya mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua anak-anak yang saleh-salehah. Ingat, jangan pernah takut masalah rezeki. Urusan rezeki Allah punya ketentuan. Kita cuman ikhtiar, semua serahkan kepada Allah. Sisanya tawakal. Sisanya tawakal. Yang penting kita sudah ikhtiar. Karena setiap makhluk wajib untuk menjalankan ikhtiar itu wajib, jalanin. Sisanya tawakal kepada Allah, pasti akan Allah berikan kebaikan demi kebaikan untuk orang yang ikhtiar dan mencari ridha Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin dari tadi ngelihat ada kalender
kalender ini kita dari official Habib Rifki Al Idrus, mohon maaf, beribu-ribu maaf, official dari official Habib Rifki Al Idrus, satu kalender ini mungkin kalau mendengarnya, wah ini mahal. Satu kalender ini 50.000 dan setiap satu kalender yang terbeli semua hasilnya kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Setiap satu kalender ini sudah masuk di gelombang ketiga. Gelombang pertama kita sudah kirim alhamdulillah 880 juta. Gelombang kedua sampai di angka 1,5 miliar. Yang ketiga ini mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa menutup sampai 2 miliar insya. Kalau kita nggak bisa, Bib, kita nggak bisa berbuat untuk Palestina. Kita bisa aja cuma angkat tangan. Ada rezeki, beli. Apapun yang bisa buat diuntungin, memberikan kepada mereka, berikan. Insya Allah menjadi satu keuntungan untuk kita dunia wal akhirah. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah berikan kemenangan. Allah jaga mereka. Allah titipkan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Dan insya Allah mereka yang telah meninggal dunia, Allah jadikan kematian dia syahid di hadapan Allah. Orang tua yang meninggalkan anak-anaknya, kita minta kepada Allah agar menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Yang anak-anak yang telah meninggalkan orang tuanya, kita minta kepada Allah agar anak-anak yang dapat menjemput orang tuanya kelak di depan pintu surganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan kita minta kepada Allah untuk Zionis Israel, Allah hancurkan mereka. Allah porak-porandakan mereka. Allah hinakan mereka dunia wal akhirah. Allah cerai beraikan mereka. Allah tidak belaskan kasih sayang yang besar kepada mereka kecuali Allah hinakan mereka. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa semua baca semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asjin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi bihi ajma'in wa ala alihi wa bihi ajma'in. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi kita minta kepada Allah salawat itu kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan hari ini doa kita semua diijabah oleh Allah. Doa kita diterima oleh Allah. Ampunan dosa diberikan oleh Allah. Dan keluar dari tempat ini kita dikembalikan dalam keadaan suci di hadapan Allah. Amin ya Rabbal
Mari sama-sama malam ini kita gemuruhkan menyebut nama Allah. Kita agungkan nama Allah. Teriakkan, keluarkan, menyebut nama Allah. Mudah-mudahan hari ini Allah tumpahkan rahmat di dalam hati kita. Sehingga Allah titipkan kita hidayah, sehingga kita istiqamah di dalam segala bentuk ibadah. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Lama lisan ini tidak lagi pernah memuliakan namamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah kau maha mendengar? Ya Rabbi, bukankah kau maha melihat? Dengarlah panggilan kami ini ya Allah. Pandanglah kami yang saat ini sedang menengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kami yang berharap setiap doa Engkau kabulkan. Jadikan malam ini malam taubat terakhir bagi kami ya Allah. Jadikan hari ini hari taubat terakhir bagi kami ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami meminta, kepada siapa kami memohon selain kepadamu ya Allah. Wahai Rabbi, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni segala dosa kami ya Allah. Jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua akan kau terima ya Rabb? Izinkan kami mendoakan kedua orang tua kami di malam yang penuh kemuliaan ini. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat penyakit kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, sadar diri ini tidak dapat membalas budi dengan apa yang telah diberikan oleh kedua orang tua kami. Hanya inilah yang kami inginkan. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan kau tempel dosa kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini. Ya Rabbi, berikan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, banyak perbuatan dosa yang telah kami perbuat kepada ayah dan ibunda kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami dan ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayah anda kami banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan, yang telah kami perbuat. Kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan mencari rezeki yang halal untuk kami. Sedangkan kami tidak pernah menganggap dia adalah ayahanda kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Rabbi. Dan begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami. Saat kami terlahir ke dunia ini, antara hidup dan mati ibunda kami berkorban untuk kami. Jika harus memilih saat kami terlahir ke dunia, dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Kepada ibunda kami yang telah tiada, kepada orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Jadikanlah kuburnya taman syurgamu ya Rabb. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka di dalam kegelapannya di alam kubur. Terangkan alam kuburnya dengan rahmat darimu ya Rabb. Ya Allah, jangan kau biarkan ibunda ayahanda kami dalam kesendirian di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang saleh-saleha. Jangan kau jadikan kami sebagai anak adalah fitnah dunia, fitnah akhirat. Izinkan kami menjaga kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka jahanam. Izinkan kami membawa mereka masuk ke dalam syurgamu ya Rabb. Bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu. Bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam syurgamu. Kami menginginkan syurgamu karena ada manusia yang berdampingan namanya dengan namamu. Karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami. Jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurgamu. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan kami mencium tangan Rasulullah.
Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah pondok pesantren Qalbun Salim ini pencetak generasi penerus tongkat estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, makmurkan guru-gurunya, berkahkan ilmu-ilmunya, angkat derajat mereka setinggi-tingginya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kilisul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang menutup doa dengan membaca ya Rahman Rahimin sebanyak 3 kali, maka doanya insyaAllah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak قبل الفنا والحلا. يا أم دنيا ودين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ذاك الواسع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. طه الرسول جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سول، ربي استجب لي امين. يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين. علاماتي البيت علاماتي بوتان، moga-moga kita
Semua. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syari wa daraji, al-fatayati ratal alami, ya uhailal judi wal karami. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم آلها يا تريم آلها يا تريم آلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jangan pada bubar dulu.